Di era digital ini, perang tidak hanya terjadi dengan roket dan rudal, tetapi juga dengan narasi, gambar, dan klik jari. Dan pertanyaannya, apakah kita di Indonesia hanya penonton ataukah tanpa sadar kita sedang ikut menyulut api lewat konten yang kita bagikan? Selamat datang kembali di channel Ikatan Kristen Nusantara. Dalam pusaran informasi yang deras, kita tak hanya butuh kecepatan, tetapi juga kebijaksanaan. Hari ini kita akan menyelami satu topik penting dan sekaligus rumit: hoax dan hasutan. Dalam perang Iran-Israel, sorotan media, khususnya di Indonesia. Mari kita membahas yang pertama, perang dan narasi. Konflik antara Iran dan Israel bukan sekedar perang fisik. Ini adalah perang narasi sebagaimana dikatakan oleh Noam Chomsky, seorang linguis dan intelektual ternama, yang mengatakan bahwa kontrol terhadap media berarti kontrol terhadap realitas. Dalam konteks ini, media sosial menjadi medan tempur kedua setelah ladang peperangan Timur Tengah. Twitter, TikTok, Instagram, bahkan WhatsApp di Indonesia penuh dengan potongan video roket, bayi menangis, hingga tagar seperti Free Palestine, tagar Pray for Iran, tagar Zionis, dan sebagainya, dan sebagainya. Menurut data dari Digital Forensic Research, lebih dari 70% konten viral tentang konflik Iran-Israel di media sosial global mengandung distorsi, mengandung hoax atau framing sepihak. Indonesia sayangnya menjadi salah satu negara dengan distribusi paling aktif untuk konten tersebut. Kita juga akan membahas terkait hoax, propaganda, serta algoritma. Mari kita akui, masyarakat kita sangat cepat bereaksi terhadap isu Timur Tengah, terutama yang menyangkut umat Muslim. Namun, reaksi cepat seringkali tidak diiringi dengan verifikasi fakta. Menurut Dr. Wahyudi Jafar dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat menyampaikan bahwa penyebaran hoax di Indonesia berkaitan erat dengan emosi keagamaan, nasionalisme, dan algoritma media sosial yang memperkuat bias. Contoh, beredar video roket diluncurkan yang disebut dari Iran ke Israel. Padahal itu adalah video game militer dari tahun 2019. Atau gambar anak kecil terluka yang diklaim korban serangan Israel. Padahal diambil dari konflik Suriah. Media sosial seperti Facebook dan Twitter menggunakan algoritma keterlibatan. Konten yang memicu kemarahan, kebencian, atau emosi sering cenderung lebih cepat viral. Maka konten hoax, apalagi yang mengandung unsur keagamaan dan kekerasan, akan cepat menjangkau pengguna, termasuk kita di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan hasutan dan politisasi konflik. Bukan hanya hoax, kita juga melihat hasutan dan polarisasi bahkan antar warga Indonesia sendiri. Kelompok ekstrim kanan, organisasi tertentu, hingga akun anonim memanfaatkan konflik untuk menyerang lawan politik atau pemerintah.
Seperti yang dikatakan oleh Prof. Hikmahanto Juwono, pakar hukum internasional. Isu luar negeri sering kali ditarik ke dalam kepentingan domestik untuk tujuan mobilisasi massa. Seperti yang dikutip di dalam Kompas 2024. Contohnya, beberapa akun menyerukan jihad digital atas nama solidaritas dan menuduh pemerintah Indonesia tidak pro-Islam karena tidak memutuskan hubungan diplomatik dengan negara tertentu. Padahal Indonesia sejak awal berkomitmen pada politik luar negeri bebas aktif yang mendukung perdamaian tanpa harus memihak secara membabi buta. Selanjutnya, kita akan membahas tantangan literasi digital Indonesia. Tingkat literasi digital Indonesia tergolong rendah. Menurut survei Microsoft Digital Civility Index tahun 2022, Indonesia masuk 10 besar negara paling tidak sopan dalam interaksi digital. Dr. Septiaji Eko Nugroho, Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, menyatakan literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan teknologi, tetapi juga kritis terhadap informasi, memahami konteks, dan tidak reaktif terhadap isu sensitif. Program literasi digital memang telah berjalan, tetapi belum menyentuh segmen paling aktif: remaja, kelompok agamis, militan, dan pengguna grup WA keluarga. Di sanalah hoax paling cepat menyebar. Apa peran kita sebagai netizen Indonesia? Kita mungkin tidak bisa menghentikan perang di Iran ataupun Israel, tapi kita bisa menghentikan penyebaran narasi palsu, ujaran kebencian, dan hasutan digital. Yuval Noah Harari, sejarawan dan penulis Sapiens, menyatakan dalam dunia yang ditentukan oleh data dan cerita, siapa yang mengendalikan narasi, mengendalikan dunia. Sebagai warga digital, mari kita verifikasi sebelum membagi. Gunakan cek fakta. Tidak ikut menyebar konten sadis atau memicu kebencian. Dan mendorong diskusi damai, bukan adu argumen ideologis. Akhirnya, konflik Iran-Israel memang jauh di sana, tapi narasinya menggema di WhatsApp dan Instagram kita. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian dan keadaban, kita perlu lebih bijak dalam berkomentar, menyikapi, dan membagikan. Mari jadikan media sosial bukan ladang hasutan, tetapi ruang dialog dan empati. Karena di zaman ini, kebenaran bukan hanya soal fakta, tapi juga soal tanggung jawab. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap waras, tetap waspada, dan tetap bijak dalam bersuara. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.